Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pecinta Al-Quran semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pendukung channel Tahsinul Quran dan Doa yang dirahmati oleh Allah. Nah, pada pertemuan kali ini di malam tahun baru, ya, jadi kita jangan sibuk dengan merayakan hal yang lain yang tidak berfaedah. Jadi ada baiknya di malam tahun baru kita membaca Al-Quran, belajar Al-Quran, ya. Ya, salat sunnah. Walaupun ini memang tahun baru, bukan tahun baru kita Islam. Nah, itu tahun baru Masehi. Tapi pada umumnya kita lihat malam tahun baru sampai lupa diri. Nah, jangan sampai seperti itu. Akan tetapi kita fokus malam tahun baru dengan hal-hal yang baik, supaya kita tutup tahun baru ini adalah dengan hal yang positif, dan kita buka juga dengan hal positif, supaya kita menjadi hamba yang lebih baik di tahun baru yang akan datang. Nah, sesuai permintaan dari jamaah kebanyakan yang meminta, Ustadz, bagaimana tipsnya agar bisa cepat membaca Al-Quran bagi para lansia, ya, ataupun bagi para pelajar. Nah, sebelum kita lanjut ke bacaan, ini saya mau jelaskan dulu. Membaca Al-Quran itu memang hal yang mudah, fahal mim mudzakir, ya, hal yang mudah. Akan tetapi di saat kita ini sudah sangat banyak dosa, di saat kita ini sudah usia yang sangat tua, ya, itu jadi masalah bagi kita. Apalagi kita ini pernah minum alkohol, pernah minum minuman keras, itu sangat susah bagi lidah kita untuk mengucapkan lafaz-lafaz Al-Quran, ya. Jadi dalam pertanyaan ini kita harus menyadari dulu, kalau ingin cepat bisa baca Quran, saya siapa? Itu harus disadari dulu. Karena yang Allah sebutkan di dalam ayat itu, yang bahwa Al-Quran itu adalah mudah dan sangat mudah untuk diingat, itu bagi orang-orang yang tidak mempunyai dosa-dosa besar. Nah, sedangkan yang mempunyai dosa besar, misalnya kayak seperti kita ini, itu agak susah. Karena sesuai hadis, al-ilmu nurun, an-nurun la yahdi ilal 'asi, ya. Ilmu itu adalah nur, dan nur itu adalah ilmu ini tidak akan masuk kepada orang-orang yang bermaksiat, ya. Al-ilmu nurun, ilmu itu adalah cahaya. An-nur ataupun an-nur la yahdi, tidak akan dihidayahkan ilal 'asi, kepada orang-orang yang bermaksiat. Maka kita harus taubat dulu dari dosa kita. Nah, jadi setelah kita taubat, nah, sesi utama yang harus kita ketahui untuk bisa membaca Al-Quran, yaitu kita mengenal makharijil huruf dulu. Nah, kita harus mengetahui bentuk-bentuk lidah kita saat baca Al-Quran, ya. Nah, misalnya bagaimana bentuk lidah saat baca huruf qaf, dan harus mengenal kalau ini adalah huruf qaf, ya, keluarnya di mana. Ini adalah huruf kaf, perbedaannya apa gitu. Dari hamzah, dari alif sampai ya, kita harus mengenal. Ya, maka bagi yang belum punya PDF ataupun e-book buku tahsin yang lengkap yang seperti ini, yang ada gambar-gambar, cara penyebutannya, ya, nanti bisa WA ke nomor kami ke 0852 7544 6954. Biar kami kirim PDF-nya, biar dibuka PDF, dilihat gambar-gambarnya bagaimana. Misalnya huruf hamzah ataupun alif, ya. Alif keluarnya di sini, ba keluarnya di sini, ta keluarnya di sini, tha keluarnya di sini. Jadi semua gambarnya ada. Fa keluarnya seperti ini, ba keluarnya seperti ini, ya. Nah, ini untuk latihannya, di semua ada di dalam buku ini. Nanti yang membutuhkan WA aja ke nomor yang ada di layar ini. Taib, selanjutnya setelah kita mengenal semua huruf, barulah kita masuk ke latihan. Nah, kita harus mengenal harokatnya juga. Harokatnya kalau seperti ini, fathah dibaca seperti huruf A, ya. Kalau fathah seperti ini dibaca seperti huruf A. Kalau kasrah seperti ini dibaca seperti huruf I. Kalau dhammah seperti ini dibaca seperti huruf U. Nah, ya. Berarti di dalam Al-Quran itu hanya ada 3 huruf, ada A, I, dan ada satu lagi yaitu U, ya.
Sedangkan e dan o itu tidak ada, tapi di antara keduanya ada. Di antara o dan a itu ada, seperti ro bukan ra, tapi ro di antara o dan a. Nah, itu untuk penjelasan dulu, nanti biar mudah kita membaca Al-Qur'an ya. Nah, setelah kita mengenal harokat, harokat itu ada berapa? Ada fathah, ada dhammah, ada kasrah, ada sukun, dan ada tasydid ya. Nah, ada tasydid seperti ini. Nah, setelah ini semua kita kenal, barulah kita latihan langsung. Nah, kita latihan misalnya seperti ini bacanya mang. Nah, baru kita masuk ke tajwid pelan-pelan ya. Manansakh min ayatin aw nunsiha. Nah, ikuti saya baca. Bapak juga menggerakkan lidah. Bapak ibu yang sudah lansia, yang baru belajar, menggerakkan lidah, ikuti saya. Nah, jangan cepat mengeluh. Ikutinya sebulan, 2 bulan ya. Banyak di channel kita ini yang mengaku yang bahwa sudah lancar membaca Al-Qur'an karena mengikuti. Ya, karena kita itu kalau mengikuti seseorang, kita akan kalau kita cinta kepada seseorang dan mengikuti cara seseorang, kita akan pasti bisa seperti orang tersebut. Nah, ya. Jadi seperti itu caranya, harus istiqamah dan jangan cepat mengeluh untuk belajar membaca Al-Qur'an ya. Nah, ikuti aja dulu, ikuti. Nah, nanti baru belajar mengenal tajwid-tajwid yang ada di dalam Al-Qur'an. Nah, seperti itu untuk penjelasan awalnya. Jadi kuncinya harus istiqamah, harus usahakan jauhkan diri dari dosa besar. Ya, harus taubat untuk kalau ingin membaca Al-Qur'an ya. Setelah itu pelajari dari hurufnya dulu, setelah itu pelajari harakatnya, setelah itu baru mengikuti bacaan-bacaan pelan-pelan sampai nanti akan terlatih sampai lancar. Banyak yang sudah lancar dengan cara seperti ini ya. Saya rasa dengan seperti ini lebih mudah karena kita bukan anak kecil yang harus belajar dari Iqra. Nah, kita dengan cara mengikuti lebih mudah ya. Nah, saya rasa seperti demikian. Sekarang mari sama-sama kita baca surah Al-Baqarah juz 1 halaman 17 ayat 106, 107, 108. Oke, cukup sampai 108 aja ya, nggak usah banyak-banyak karena di malam tahun baru. Jadi ulang-ulangi saja penjelasannya ya. Semoga kita doakan semua, semoga di tahun 2023 kita sudah bisa membaca Al-Qur'an dengan lancar dan fasih, dan juga di 2023 dilancarkan segala urusannya, dimudahkan urusan dunia dan urusan akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, sekarang mari kita mulai dari ta'awudz. Kita baca dulu 3 ayat, nanti baru kita jelaskan tajwid yang terdapat di 3 ayat tersebut. Baik, kita awali dari ta'awudz. Bagi yang mendengar, yang menyimak, mohon untuk mengikuti bacaan saya supaya terlatih ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma nansakh min ayatin aw nunsiha bi khairim minha. Nah, kalau nafasnya nggak nyampe ke sini, wakaf aja di sini. Ada wakaf di sini boleh ya. Atau wakaf di sini juga boleh. Nah, ini karena saya rasa mungkin lebih banyak yang pendek nafas. Kita ulang sekali lagi, kita wakaf di sini aja. Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairim minha
مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء qadir. Ayat 107, ikuti. Alam ta'lam anna Allah lahu mulkus samawati wal ard wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir. Ayat 108. Am turiduna an tas'alu rasulakum kama su'ila Musa min qabl wa man yatabaddalil kufra bil imani faqad dhalla sawa'a as-sabil. Selanjutnya satu ayat lagi lah ya. Wadda katsirum min ahlil kitabi law yaruddunakum. Nah, ini kalau waqaf tapi tidak panjang ya. Law yaruddunakum. Nah, seperti itu. Nah, ya. Ulang lagi di sini. Law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara hasadam min 'indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq fa'fu wasfahu hatta ya'tiya Allahu bi amrihi inna Allaha ala kulli syai'in qadir. Nah, seperti itu cara membacakan dari ayat berapa tadi? 106, 107, 108. Nah, ya. Seperti itu cara bacanya, di pelan-pelan sambil menikmati, mengikuti bacaan saya. Insyaallah lama-lama akan lancar. Jadi sedikit-sedikit memang, lama-lama akan jadi bukit. Baik, sekarang kalau udah sesi itu antum sudah bisa membaca. Karena banyak di antara kita itu bisa membaca Al-Quran tapi tidak tahu apa yang dia bacakan itu hukumnya apa, panjangnya berapa, dia tidak tahu ya. Maka karena demikian, sekarang mari kita jelaskan tajwid yang terdapat di setiap huruf yang kita baca. Misalnya contoh ini kita baca panjang 2 harokat ya. Ini 2 harokat berarti hukumnya mad asli ataupun mad tabi'i ya. Ini panjangnya, berdengungnya 2 harokat, hukumnya ikhfa hakiki. Nah, seperti itu yang sangat dibutuhkan supaya kita puas saat membaca Al-Quran. Apa yang kita lakukan, kalau kita ketahui hal tersebut, kita lebih puas ya.
Ya, misalnya antum bawa mobil ya, antum mengetahui ini rem, ini gas, ini apa namanya itu, misalnya ini rem, ini gasnya, ini close-nya, ataupun bahasa Indonesia di sini apa namanya itu close, close itu apa namanya, saya lupa namanya gitulah. Nah, kalau kita mengetahui semua hal-hal yang ada yang kita lakukan, maka lebih senang. Nah, baik, sekarang mari kita jelaskan. Nah, kita baca dulu sampai di sini kita jelaskan. Ini bacanya ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairim minha seperti itu ya. Ini panjangnya ma panjang 2 harokat, mad asli, nal berdengung 2 harokat dibaca samar, hukumnya ikhfa hakiki, sakh min nun mati bertemu dengan hamzah. Ini hukumnya izhar hakiki tidak berdengung dibaca jelas ya. Min mad badal panjang 2 harokat, yatin izhar hakiki tidak berdengung. Aunun ini sama juga, ini adalah ikhfa hakiki dibaca berdengung 2 harokat samar ya. Siha ini adalah mad asli panjangnya 2 harokat. Na'ti bi khairim, nah ini baris kasratain bertemu dengan mim, ini adalah idgham bi gunnah dibaca berdengung 2 harokat. Minha nun mati bertemu dengan ha, ini adalah idhar hakiki, jadi dibaca tidak berdengung. Nah, ha ini adalah mad jaiz munfasil, dibaca panjang boleh 2 boleh 4 ya. Tapi harus komitmen, kalau mau ambil 2 ya 2, kalau 4 ya 4 ya. Au mithliha ini adalah mad asli ataupun mad tabi'i, panjangnya 2 harokat, dan ini adalah namanya waqful ula. Lebih baik kita waqaf di sini daripada kita lanjutkan bacaan. Nah, selanjutnya alam ta'lam anna Allah ala kulli syai'in qadir ya. Alam mimati bertemu dengan ta izhar syafawi tidak berdengung. Ta'lam mimati bertemu dengan alif izhar syafawi tidak berdengung. An gunnah berdengung 2 harokat. Nallah lafaz Allah dibaca tebal, panjangnya 2 harokat juga mad asli. Ha ala mad asli panjang 2 harokat. Kulli syai'in ikhfa hakiki baris 2 kasratain bertemu dengan qaf, ikhfa hakiki dibaca berdengung samar 2 harokat. Qadir ini adalah mad adid sli sukun, panjangnya boleh 2 boleh 4 boleh 6. Baik, selanjutnya alam ta'lam anna Allah lahu mulkus samawati wal ard ya. Ini alam mimati bertemu dengan ta izhar syafawi, ta'lam mimati bertemu dengan alif hamzah izhar syafawi juga. Annallah ini gunnah berdengung 2 harokat. Nallah panjang 2 harokat, ini dibaca tebal mad asli. Halahu ini mad asli ataupun mad silah kasirah, panjang 2 harokat. Mulkus sama, as-sama ini alif lam asy-syamsiyah, sama ini mad asli. Wa mad asli panjang 2 harokat. Tiwal ard ini waqaf mematikan 2 huruf, satu mati sendiri, yang satu kita matikan, dua-duanya harus nampak ya. Dan ini adalah waqful ula juga. Nah, selanjutnya wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir ya.
Wa ma ini mad asli panjang 2 harakat, lakum ini idgham mimi ataupun idgham mutamatsilain berdengung 2 harakat, min nun mati bertemu dengan dal ini adalah ikhfa hakiki. Mad asli panjang 2 harakat, nilla nil Allah dibaca tipis, dan ini panjangnya 2 harakat mad asli. Himiu nun mati bertemu dengan waw ini adalah idgham bi gunnah, dibaca berdengung 2 harakat. Waliyyu ini juga idgham bi gunnah dibaca berdengung 2 harakat. Wala nasir, wala man asli panjang 2 harakat, nasir man ariz li sukun, ya. Panjangnya boleh 2 boleh 4. Selanjutnya ayat ke 108. Am turiduna an tas'alu rasulakum kama su'ila Musa min qabl. Am ini tidak panjang, ya. Ini izhar syafawi. Turi tidak panjang 2 harakat mad asli. Mad asli panjang 2 harakat. Na'am ini ikhfa hakiki berdengung 2 harakat. Tas'alu ini mad asli juga panjang 2 harakat. Rasulakum rasul ini mad asli panjang 2 harakat. Rasul mad asli juga panjang 2 harakat. Lakum mim mati bertemu dengan kaf izhar syafawi tidak berdengung. Kama su'ila Musa, kama mad asli panjang 2 harakat. Su'ilamu panjang 2 harakat mad asli. Sa panjang 2 harakat mad asli. Min ini ikhfa hakiki berdengung 2 harakat dibaca samar, ya. Qabl ini qalqalah sughra, ini waqaf mematikan 2 huruf, dua-duanya harus nampak, pantulnya harus nampak, lamnya harus nampak. Kama su'ila Musa min qabl, ya. Selanjutnya wa man yatabaddalil kufra bil imani faqad dhalla sawa'as sabil. Ya, dibacanya ini wa may idgham bi gunnah, nun mati bertemu dengan ya, berdengung 2 harakat. Yatabaddalil kuf, al-kuf alif lam al-qamar, ya. Kufra bil iman mad asli panjang 2 harakat dua-duanya. Nifaqad faqad dhal, ini qalqalah sughra, pantulan sedikit. Dhalla sawa, ini mad wajib muttasil panjangnya 5 harakat. As-sabil, ini alif lam asy-syams, ya. Sabil man ariz li sukun. Nah, seperti itu tajwid yang terdapat di ayat 108, ya. Nah, ini sawa as-sabil, 1 ayat lagi, ya. Nah, ini mungkin waktunya saya harus keluar sebentar, habis maghrib, ya, ada kegiatan ini sebentar. Mungkin insyaallah hari Senin, ya. Hari Senin kita lanjut kembali, ya, hari Senin insyaallah, atau hari Ahad sore, ya. Nah, kita lanjut kembali untuk menjelaskan ayat 109, 110 dan 111 dan 112, ya. Karena ini waktu yang sangat singkat, 24 menit kita belajar. Semoga semua ini di malam tahun baru menjadi manfaat bagi kita semua para pecinta Al-Quran,
makin dekat kita dengan Al-Quran dan dekat kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bagi jamaah yang belum subscribe, jangan lupa tekan tombol subscribe, like dan share. Semoga bermanfaat lah bagi kita semua ya. Taib, ini kita tutup dulu dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.